Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin. Jadi kemarin kita telah membahas tentang saham dan juga obligasi. Nah, hari ini kita akan fokus ke reksadana. Nah, jadi berbeda halnya saham dan obligasi. Ya, reksadana ini adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, ya, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Nah, jadi kembali lagi prinsipnya adalah tidak ada investasi yang 100% aman. Ya, tetapi reksadana merupakan salah satu pilihan yang di mana resikonya itu tidak terlalu besar. Ya. Di mana ini mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, di mana didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, ya, khususnya pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi di mana utamanya? Ya, ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu adalah pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Ya, jadi suatu instansi itu mengumpulkan dana atau uang ke dalam satu wadah. Ya. Yang kedua adalah dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan yang ketiga itu adalah dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Nah, ini letak keamanannya. Dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Nah, jadi logikanya seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita menabung, ya, di bank, itu pun uang bisa kita tarik langsung, ya. Tetapi kita mendapatkan bagi hasil atau dalam tanda kutip itu adalah bunga. Nah, bunga itu bukan hadiah dari bank kepada kita, tetapi itu adalah sebenarnya mirip seperti reksadana. Ya, mirip seperti reksadana. Perbedaannya, kalau menabung itu kita bebas mengambilnya. Kalau reksadana itu diikat oleh waktu. Kita mau investasi 6 bulan atau 1 tahun, itu tergantung kita menginginkannya seperti apa. Ya. Dan ketika suatu perusahaan itu mengumpulkan dana kita, maka dia menunjuk manajer investasi untuk melakukan investasi di berbagai macam efek atau beberapa eh, tempat usaha. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada keuntungan, maka kita diberikan bagi hasil. Nah, itu contoh kerjasama dengan reksadana. Nah, ada beberapa jenis reksadana. Nah, yang pertama adalah reksadana pasar uang atau money market funds. Ya. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Nah, jadi ini lebih cocoknya adalah ke simpan pinjam. Nah, jadi ketika pemodal itu mengumpulkan uang untuk melakukan investasi, maka investasi tersebut akan diputar di simpan pinjam. Ya. Jadi ada orang yang mengumpulkan dana lalu dipinjamkan ke orang lain, di mana ketika suatu usaha yang meminjam itu mendapat keuntungan, maka diberikan keuntungannya kepada kita. Jadi lebih seperti itu. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Ya. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Nah, kalau untuk apa perbedaannya pasar uang dan pendapatan tetap? Nah, kalau pendapatan tetap itu lebih ke benar-benar dipinjamkan pada orang lain. Nah, kalau untuk reksadana pasar uang itu lebih mirip, tetapi untuk
resikonya lebih besar dari pendapatan tetap ini. Karena kita kan sudah mematok berapa persen yang akan diberikan kepada pemodal. Ya. Kalau yang pasar uang itu lebih ke pengembaliannya, itu tergantung dari keuntungannya. Ya. Yang ketiga adalah reksadana saham, ya. Equity funds. Ya. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Ya. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jadi kalau yang ketiga ini lebih ke badan yang ditunjuk itu diinvestasikan ke pasar saham. Ya. Yang keempat adalah reksadana campuran, di mana reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Nah, jadi digabung antara yang pasar uang, pendapatan tetap, dan juga untuk saham. Ya, itu. Di dalam apa perbedaan indikator dari pasar modal? Ada indeks harga saham, ada indeks obligasi pemerintahan. Ya. Jadi seperti kemarin, bahwasanya indeks harga saham adalah suatu indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham yang indeks berfungsi sebagai indikator tren pasar. Ya. Artinya, pergerakan indeks menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat. Apakah pasar yang sedang aktif atau lesu? Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui tren pergerakan harga saham saat ini. Ya. Apakah sedang naik, stabil, atau turun? Ya. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan, atau membeli suatu atau beberapa saham. Nah, kita kembali ke pasar modal yang kemarin. Jadi tentang indeks harga saham. Ini kenapa kok ada harga saham itu yang bisa naik, terus ada yang naik turun, naik turun. Nah, itu tergantung dari isu yang beredar di kalangan pebisnis. Di mana ketika ada tren sedang naik, itu maka harga saham akan menjadi lebih tinggi. Ya. Contoh kemarin di mana Tesla membeli Twitter. Nah, sebelum membeli Twitter itu kan ada isu uh, si ownernya itu posting ya, ingin membeli Twitter. Lalu ternyata sahamnya menjadi naik. Ya. Terus ternyata dia mengeluarkan statement lagi bahwasanya tidak jadi membeli Twitter. Akhirnya harga sahamnya turun. Nah, itu pun tergantung dari influencer yang melakukan melempar isu ini. Nah, tetapi pada akhirnya Twitter dibeli oleh uh, Tesla, ya kan? Jadi kembali lagi ke isu-isu yang beredar di masyarakat dan juga di kalangan bisnis dan juga dari keadaan ekonomi global. Nah, indeks harga saham itu tergantung dari situ. Nah, ketika ada tren itu naik, ya maka sebisa mungkin kita harus cepat-cepat untuk membeli. Nah, bisa jadi ketika kita membeli di harga, contohnya di harga saham 1 juta, nah harapannya 1 tahun atau 2 tahun ke depan itu bisa naik jadi 1,5 juta atau 2 juta. Nah, seperti itu. Itu pun tergantung dari trennya. Ya, ketika trennya itu cenderung lebih naik, ya cepat-cepat kita bisa membelinya. Tetapi kalau ada tren itu turun, nah kita lihat kira-kira untuk trennya itu uh, turun terus atau akan mengalami yang namanya kenaikan. Nah, kalau akan mengalami kenaikan, maka kita tahan dulu. Tapi ketika isunya itu gencar-gencar banget dan itu ada indikasi untuk kolaps, maka segera dijual. Nah, karena di saham itu lebih ke pergerakannya itu lebih ke minat dari konsumen itu sendiri. Jadi ketika banyak orang yang membeli saham tersebut, maka saham tersebut akan cenderung lebih naik. Ketika sahamnya banyak yang menjual, maka itu akan cenderung turun. Nah, seperti itu. Itu gambaran daripada indeks harga saham. Nah, berikutnya yang kedua adalah indeks obligasi pemerintah. Ya.
Indeks obligasi pemerintah pertama kali diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2004 sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat pasar modal dalam memperoleh data sehubungan dengan informasi perdagangan obligasi pemerintah. Indeks obligasi memberikan nilai lebih antara lain sebagai barometer dalam melihat perubahan yang terjadi di pasar obligasi. Yang kedua adalah sebagai alat analisa teknikal untuk para obligasi pemerintah. Yang ketiga adalah benchmark dalam mengukur kinerja portofolio obligasi. Yang keempat adalah analisa pengembangan instrumen obligasi pemerintahan. Nah, jadi salah satu jenis investasi yang cenderung lebih aman itu adalah di obligasi pemerintahan. Tetapi apakah ini juga bisa bangkrut? Nah, bisa jadi ya. Karena ya karena terjadinya kerusuhan atau adanya kudeta atau lain sebagainya itu pun bisa terjadi. Tapi kembali lagi ini lebih resikonya lebih kecil daripada saham. Nah, tapi kembali lagi untuk pengembaliannya pun juga tidak sebesar di saham. Nah, ada beberapa indeks harga saham. Yang pertama adalah indeks individual yang menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BI, ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi indeks individual ini lebih ke melihat dari catatan awal di harga awalnya. Nah, seberapa besar harga awalnya, seberapa besar kenaikannya itu dilihat dari harganya itu sendiri. Yang kedua adalah indeks harga saham sektoral. Nah, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor, ya, di mana di BI indeks sektoral terbagi atas 9 sektor, yaitu sektor pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi properti, infrastruktur, perdagangan dan jasa, dan manufaktur. Nah, perbedaan indeks individual dengan indeks harga saham sektoral itu adalah lebih ke mengacu dasar dari kenaikan atau penurunan harga saham. Ya. Jadi kalau di indeks individual itu lebih ke bagaimana pergerakan dari perusahaannya itu sendiri. Nah, tetapi kalau di saham sektoral itu lebih ke bagaimana kondisi di satu negara di bidang tersebut. Ya. Maka itu akan mengikuti. Ada juga yang ketiga adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ya. Composite Stock Price Index menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Nah, ini lebih kompleks lagi. Ya, ini lebih ke bagaimana pergerakan di semua sektor, maka dia akan mengikuti. Ada juga indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham pilihan dengan mengacu dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan juga kapitalisasi pasar. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk ke dalam LQ45 tersebut. Yang terakhir adalah indeks papan utama dan yang papan pengembangan. Ya. Indeks papan utama dan papan pengembangan, yaitu indeks saham, ya, indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BI, yaitu kelompok papan utama dan papan pengembangan.